Kasus mega korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo terus melebar. Di saat terdakwa utama Johnny G. Plate bersiap untuk menghadapi vonis setelah dituntut 15 tahun penjara oleh JPU, Kejaksaan Agung kembali menetapkan sejumlah tersangka baru. Jumat 13 Oktober lalu, Kejagung menetapkan Naik Parulian Washington Huta Hayan alias Edward Huta Hayan sebagai tersangka ke-13 terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Adapun perbuatan yang bersangkutan adalah bahwa tersangka NPWH ini diduga telah secara melawan hukum melakukan perbuatan jahat, menyuap atau gratifikasi atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan berupa uang sebesar kurang lebih 15 miliar. Nama Edward sebelumnya sempat disebut dalam persidangan oleh Galumbang Menak. Menurut Galumbang, Edward sempat meminta uang sebesar 2 juta dolar Amerika atau setara 31 miliar rupiah untuk jasa pengamanan perkara mega korupsi BTS 4G di Bakti Kominfo. 3 hari berselang, tepatnya pada 16 Oktober, Kejagung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus mega korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, yakni Sadikin Rusli. Seiring berjalannya persidangan, hingga saat ini sedikitnya sudah terdapat 14 tersangka. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 9 pagi, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan penangkapan upaya paksa terhadap saudara SDK. Sadikin disebut telah menerima uang sebesar 40 miliar rupiah dan diterima dari Irwan Hermawan dan Windy Purnama. Uang tersebut diduga diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK melalui Sadikin sebagai upaya penutupan kasus mega korupsi BTS 4G. Namun, menurut Kejagung, Sadikin bukanlah pegawai BPK. Dari BPK apa tidak, ya, saya sampaikan bahwa yang bersangkutan adalah swasta murni yang berasal dari Surabaya. Apakah kedepannya kasus ini bersinggungan dengan BPK apa tidak? Tentu teman-teman penyidik sampai saat ini sedang mendalami. Di garis bawah ya, apakah bersinggungan dengan teman-teman BPK? Ini sedang didalami oleh teman-teman penyidik pada Jampitsus. Selain itu, Kejagung juga menetapkan Kepala Human Development Universitas Indonesia Muhammad Amar Khairul Umam sebagai tersangka baru pada 31 Oktober lalu. Dalam perkara ini, Khairul Umam berperan memasukkan kwitansi pembayaran dan bukti pendukung lainnya untuk pemeriksaan administrasi sebagai syarat pencairan dalam pelaksanaan kajian teknis pendukung Last Mile Project 2021 antara Bakti Kominfo dengan HUDEF UI. Dari pemalsuan tersebut, HUDEF UI menerima sejumlah uang dengan nilai kontrak 1,9 miliar rupiah. Penetapan Kepala HUDEF UI sebagai tersangka menambah panjang deret tersangka kasus proyek mega korupsi BTS 4G Bakti Kominfo menjadi 16 orang. Sementara dalam persidangan yang digelar 18 Oktober lalu, mantan staf sus Johnny G. Plate sekaligus mantan juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, mengaku telah menerima uang sebesar 1, miliar rupiah dari Johnny G. Plate. Uang tersebut diberikan sebagai insentif karena telah bekerja keras selama menjadi anak buah Johnny G. Plate. Saya waktu itu langsung menghadap Pak Menteri dan saya kembali mempertanyakan terkait dengan uang ini. Jawaban beliau adalah ini biasa untuk memberi apresiasi kepada orang yang sudah balik pulang. Dalam kesaksiannya, Dedi mengaku menerima uang 1, miliar rupiah tersebut dengan cara ditransfer secara bertahap sebanyak 22 kali oleh Happy Indah Palupi yang merupakan sekretaris pribadi Johnny G. Plate. Namun, pernyataan saksi Dedi Permadi terkait dana 1,5 miliar rupiah tersebut dibantah langsung oleh sang mantan bos, Johnny G. Plate. Saudara ingin bahwa apakah saudara pernah menyampaikan pada Menteri bahwa di kementerian yang lain diberikan honorarium atau insentif tambahan atas pekerjaan mereka. Bahkan di salah satu kementerian saudara menyebut nama
Ingat itu? Saya tidak ingat Bapak. Nah, saudara tidak ingat di bawah sumpah, ya, bukan sidang ini ya, erat kita harus bertanggung jawab karena saudara mengatakannya. Alas referensi itu minta saya untuk mencarikan honor tambahan karena kerja keras. Hari ini di dalam pernyataan saudara membolak-balik dan menjadikan menteri sebagai tempat sampah. Johnny G. Plate dan 5 orang terdakwa kasus mega korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo tengah bersiap menghadapi vonis hakim. Kini, publik pun menanti keberanian hakim memvonis yang seberat-beratnya dan memiskinkan para terdakwa yang telah merampok uang rakyat sekira 8 triliun rupiah. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.